Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Syukur kembali karena diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita pada pagi yang berbahagia ini melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 8 ayat 4, 5, dan 6. Mazmur nomor 8 ayat 4, 5, dan 6. Mazmur 8 ayat 4, 5, dan 6 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk pagi yang cerah, pagi yang indah ini. Kami diberi kesempatan kembali memuji Engkau. Dan saat itu Tuhan, biarlah kami boleh teduhkan hati kami, karena kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang sudah dipergumulkan boleh disampaikan untuk kami semuanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, firman tersebut boleh jadi berkat bagi dia yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya memberi tema pada pagi hari ini, saudara, menghadapi realita kehidupan. Saudara, kala kita bertemu dengan seseorang, kita menyambut mereka dengan perkataan shalom. Shalom itu juga berarti damai sejahtera. Shalom berarti diberkatilah engkau dengan damai sejahtera. Tapi saudara, seringkali kata-kata damai sejahtera, kata-kata shalom itu hanya merupakan omongan kita belaka. Kenyataannya kita tidak hidup dalam keadaan damai sejahtera. Buktinya masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah keluarga, seluruh menumpuk dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita tidak sanggup mengatakan, oh, shalom. Kita hanya bisa katakan,
tapi kita tidak merasakan shalom tersebut. Lalu bagaimana saudara? Apa itu shalom? Apa itu damai sejahtera? Apa itu kedamaian? Suatu hari diadakan sayembara untuk melukis tentang kedamaian. Jadi setiap peserta yang ahli lukis itu mereka dikumpulkan di tepi pantai. Mereka itu disuruh melukis lukisan tentang kedamaian. Oh saudara, dikumpullah orang-orang yang ahli melukis. Mereka kumpul di sana di tepi pantai, mereka mulai melukis. Dikasih waktu tertentu, mereka menggambar. Terserah mereka mau lukiskan apa, tapi temanya hanya satu, kedamaian. Setelah selesai mereka melukis saudara, lalu kelihatanlah ada yang melukis langit yang biru, pohon-pohon berdiri dengan tegak bagus, air laut begitu teduh sekali. Di situ ada orang sedang menangkap ikan. Itu bagi orang tersebut kedamaian. Si juri merasa tidak puas dengan gambar itu saudara. Lalu ada seorang lagi menulis atau menggambarkan ada angin sepoi-sepoi, kelihatannya dari daun-daunnya dimereng-merengkan sedikit. Ya saya gak pintar melukis, tapi kira-kira begitulah. Angin sepoi-sepoi. Lalu ada gelombang laut kelihatan sedikit. Di situ ada orang berenang, di situ ada sampan, di situ ada perahu. Kelihatan sedikit ada angin karena mungkin layarnya dibengkok-bengkokkan sedikit dan sebagainya. Jadi dia katakan ini lukisan kedamaian. Tapi masih belum dinyatakan siapa juara. Lihat lagi si juri. Dia melihat lagi satu lukisan lain. Wow, dia lihat lukisan lain lagi. Di sini dikatakan, diperhatikan ada angin yang melambai-lambai. Di situ ada pohon kelapa. Di situ ada air laut. Ombaknya kelihatan sedikit. Sudah mulai ada ombak. Di situ ada anak-anak berlari main-main pasir. Ada orang-orang di tepi pantai sedang main bola voli, kejar-kejaran. Ada yang main layangan. Damai. Ada burung-burung berterbangan juga. Dia katakan ini damai. Tetapi ternyata belum terpilih. Lalu lewati lagi. Si juri melihat ada gambar yang lain. Dia melihat ada lukisan di mana orang itu melukis di tepi pantai yang luas. Kemudian kelihatan ombak menderu yang pelan-pelan. Di situ sudah mulai kelihatan agak gelap sedikit. Bulan sudah mulai muncul. Lalu ada burung-burung mulai kembali ke tempatnya. Dan tidak terpilih juga. Ada satu gambar yang dilukis agak aneh, saudara. Di situ ada ombak besar. Mungkin dia sembarang buat bulat-bulat gitu aja ya. Ombak besar. Kalau saya disuruh gambar ombak tinggal bulat-bulat gitu, ya ombak besar. Ombak besar yang terjadi. Ya. Kemudian di situ ada seorang bayi yang sedang tidur nyenyak sambil tangannya memegang sebuah apel. Saudara, waktu si juri itu mau memeriksa, tiba-tiba ada seekor burung yang menyambar apelnya, saudara. Saking hebatnya ya lukisan itu. Apelnya disambar. Lukisan itu terpilih jadi juara, saudara. Mengapa orang-orang protes? Kenapa dia harus juara? Bukankah dilukiskan tentang kedamaian? Ya, para juri sepakat menjawab demikian. Dia katakan di tengah-tengah gejolak yang terjadi, di situ ada seseorang, yaitu si bayi, sedang tidur nyenyak. Dia merasa damai. Itulah kedamaian. Nah, saudara, kita sulit menghadapi hal yang demikian, bukan? Karena kita berada kepada realita. Kita tidak disembunyikan terus-menerus di kamar. Kita ada banyak kelihatan, kita bisa lihat melalui internet, melalui televisi, melalui telepon, melalui
teman-teman memberikan berita, radio, dan sebagainya, atau mungkin kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, atau juga kita mengalaminya, saudara. Sehingga masalah itu muncul dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu siapa? Kita itu adalah manusia. Kita jarang mendengar kalau misalnya ada babi, sapi lagi kesulitan ekonomi. Nggak ada, saudara, ya. Tapi yang ada adalah manusia sedang menghadapi itu karena manusia sempurna diciptakan oleh Tuhan. Siapakah manusia itu, saudara? Manusia itu sebenarnya adalah orang yang tidak layak. Kita semuanya. Sebenarnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah tidak layak karena kita berdosa. Tapi kita puji Tuhan, Allah itu mengasihi engkau dan saya. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya datang ke dunia ini. Apa yang terjadi? Menebus kita dari dosa, sehingga memindahkan kita dari dunia dosa menjadi dunia bersama dengan Tuhan. Dan standar kehidupan kita menjadi naik. Harga diri, rasa hormat, semuanya Tuhan berikan pada kita. Karena Tuhan menghargai manusia tersebut. Dosa dia benci, tapi dia tidak membenci manusianya. Nah, saudara, tapi dalam kehidupan itu si manusia itu mengalami berbagai realita dalam hidup, saudara. Realita hidupnya waktu dia lahir. Dia mungkin mengalami persoalan dari kehidupan orang tuanya. Ada anak yang begitu lahir, orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ada anak yang baru lahir dan orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, sehingga susah namanya. Mungkin namanya juga jadi nama-nama penderitaan gitu. Ya. Kalau orang Tionghoa itu suka kasih nama-nama binatang, saudara. Nama-nama sesuai dengan kondisi ekonomi juga bisa gitu. Ya, mungkin kalau lagi sulit mungkin kalau dia lagi kalah, nama anaknya jadi Asu gitu, kalah ya. Bahasa Hokkien kalah, su gitu ya. Ya. Suka sekali, heran. Nanti udah besar koreksi namanya. Dulu salah kasih namamu seperti itu gitu. Nah, saudara yang saya sama Tuhan, kita bersyukur ada kondisi-kondisi seperti itu waktu anak-anak masih kecil, kita masih kecil. Lalu waktu kita sekolah juga ada kondisi seperti itu. Kemudian masuk ke pekerjaan, menghadapi yang lebih nyata lagi, di mana tadinya hanya menghadapi kalangan sendiri. Waktu lahir, waktu sekolah, menghadapi kalangan yang boleh dikatakan masih sendiri, orang-orang di rumah. Si anak sulung masih bisa rasa hebat lah. Si anak bungsu masih bisa manja-manja. Tapi begitu terjun dalam pekerjaan masyarakat, si manja, si anak sulung itu lupakan. Dia sudah masuk ke dalam dunia nyata. Di rumah engkau jadi anak mas, di tempat pekerjaan belum tentu. Di rumah engkau menjadi orang yang dihargai, di tempat pekerjaan belum tentu. Mulailah timbul bentrokan dalam hidupnya. Ini realita kehidupan yang kita hadapi. Saudara, belum lagi masuk dalam jenjang pernikahan. Bertemulah dia, si teman-teman pernikahan dari Makassar, yang lebih kasar sedikit ketemu orang Medan juga lebih kasar, saudara. Kasar-kasar ketemu bertengkar. Itu persoalan dalam keluarga muncul. Dalam kehidupan keluarga, anak lahir. Dan terus menerus sampai masa tua. Pada waktu sudah tua, sudah mulai pensiun, kita bisa menikmati, ada sebagian menikmati sukacita. Tapi celakanya, saudara, ada sebagian kekayaan orang tuanya belum mati, anak-anak dan menantu kumpul. Tanya papa, kapan bagi harta?
Saudara, ini benar-benar terjadi, saudara. Orang tua belum mati, anak-anaknya sudah tanya warisannya apa, saudara. Celaka, saudara. Celaka 12. Karena takut kalau tadi orang tua kelewatan, lupa mewariskan kepada Anda dan saya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ini realita hidup yang kita hadapi saat ini. Di mana bergulir terus. Sampai-sampai si pengkhotbah mengatakan, sia-sialah hidup yang demikian. Lahir, sekolah, kerja, berkeluarga, jadi dewasa, jadi tua, kemudian mati, cucu lahir, bekerja, dan seterusnya. Dikatakan sia-sia dalam kehidupan ini. Tapi si penulis pengkhotbah itu dia bertobat, saudara. Sebab dia katakan juga bahwasannya ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Yang artinya dia juga mengetahui Tuhan itu berkuasa. Nah, saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini yang bisa diwariskan dalam kehidupan kita itu mungkin berupa uang, mungkin berupa ke dunia kesehatan, mungkin berupa masalah-masalah keberhasilan, dan muncul lagi kegagalan. Yang celakanya, saudara, kita mulai kurang nyaman kalau misalnya merasa kurang diberkati, merasa kurang tinggi gajinya, merasa kurang sehat, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang jabatannya, merasa kurang posisinya. Kita mulai curiga, kita mulai merasa curiga, kita tidak berani dan takut menghadapi kenyataan. Ada teman saya, dia sampai tidak berani lihat kaca, saudara. Saya tanya kenapa, dia bilang lebih baik tak usah melihat. Karena dulu wajahku tidak seperti ini. Sekarang sudah berubah. Kaca itu menyakitkan hatiku. Saya bilang kaca itu gak salah. Yang salah kamu. Kamu tidak berani menghadapi realita. Kalau dulu bisa lari keliling lapangan 20 kali tanpa ngos-ngosan, sekarang 10, terimalah. Karena umurmu bertambah. Teman saya tanya saya, tahu gak kenapa kalau orang itu senggol sedikit badannya langsung biru-biru gitu. Saya bukan dokter, tapi kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu gitu. Akhirnya saya supaya mau tahu, saya cari juga, pengen tahu kenapa gitu. Saya buka di Google. Salah satu jawabannya adalah karena engkau sudah bertambah tua gitu. Kulitnya sudah tipis, kesenggol sedikit langsung biru gitu. Nanti pulang coba senggol-senggol. Kalau senggol saya gak biru, saudara. Tapi senggol meja apa biru, saudara. Jangan senggol orang lain, harus dimarahin, saudara. Nah, saudara yang saya sebut Tuhan, ini realita dalam kehidupan. Kita tidak berani menghadapi kenyataan yang mengatakan engkau sudah seperti ini. Kita takut. Waktu John Wesley, seorang pengkhotbah besar, dia senantiasa berkhotbah, berkobar-kobar. Ada satu kali pada waktu umur 80-an, dia mengeluh karena dia tidak bisa khotbah lagi 5 kali sehari dalam waktu itu, saudara. Karena dia sudah lanjut usia. Dia merasa kecewa. Dia tidak bisa menghadapi kenyataannya seperti itu, saudara. So, marilah kita hadapi realita hidup itu dengan serahkan semuanya kepada Tuhan yang berkuasa itu. Di kehidupan kita pasti ada badai kehidupan. Ada seorang teman menulis, karena ada badailah, maka ada orang yang ahli dalam menyeberangi lautan. Coba kalau tenang-tenang saja, gak ada.
Tapi badai itu menakutkan, saudara. Ombak menakutkan. Saya ingat sekali, saya diajak ikut rafting sama anak-anak pemuda di San Jose. Jadi waktu itu sudah kasih tahu, ini rafting nanti kalau tiba-tiba jatuh gitu ya. Mereka langsung ikut, bukan yang kelas 1. Kelas 1 kecil, pelan-pelan katanya capek dayungnya gitu ya. Langsung naik kelas 4 gitu. Ya, saya yang amatiran berenang hanya bisa timbul-timbul saja begitu ya. Itu pun lumayan gitu. Bisa timbul kenapa? Karena kakinya di lantai, saudara. Pas, jadi berdiri pas ini ya. Jadi timbul, saudara. Lalu saya ikut. Wah, sosokan pakai pakaiannya, pakai helm, semua lengkap, saudara ya. Sudah naik, begitu terjun langsung hilang saya. Terlepas dari kapal itu, saudara. Masuk ke dalam. Cepat loh, masuk. Tapi puji Tuhan, talinya ikat-ikat tubuh saya gitu. Kapal mereka tarik-tarik, saya naik ke atas lagi. Syukur kalau enggak hari ini enggak di sini, saudara. Ada ombak besar yang bisa membuat orang pintar berenang, pintar menghadapi. Ada angin kencang bisa membuat pilot itu menjadi pintar bawa pesawat terbang, saudara. Kalau tenang-tenang saja mungkin begitu ombak datang kacau. Tahun 2008, saudara, waktu kami hendak pindah dari Seattle kembali ke San Francisco, sejak tanggal 9 kira-kira Desember sudah mulai hujan salju. Ya. Jadi saljunya itu kayaknya gak biasa menurut orang-orang sana. Koran-koran juga menuliskan tidak biasa. Sedangkan Jessica itu ada konser. Dia sudah latihan trompet dan piano udah cukup lama, tinggal konser terakhir sebelum pindah tanggal 19. Jadi dia tunggu terus. Karena dia pengen sekali tampil bersama-sama teman-temannya, dia tunggu tanggal itu. Tanggal 9 sudah sekolah sudah tutup karena sudah ada saljunya. 10 juga tutup. 11 tutup, 12 melewati hari Minggu, Seninnya tutup lagi. Wah, dia mulai takut, pagi-pagi dia bangun, lihat salju masih ada gitu. Ya, jadi gak jadi pergi. Kemudian mulai turun sedikit. Turun lagi saljunya, mulai tambah tebal sampai akhirnya kita pindah sini akhir tahun, saljunya bertambah tebal. Nah, di Seattle rupanya baru saja tahun 2008 terjadi hal demikian. Jadi pemerintah atau orang-orang yang berwenang di sana belum punya pengalaman untuk mengatasi salju yang tinggi. Kalau tempat lain mungkin sudah pintar-pintar begitu muncul, mereka sudah bisa bereskan dalam waktu sehari atau berapa jam. Tapi di sana karena tidak pernah begitu, maka sulit untuk menyelesaikannya. Nah, saudara, sama dengan kehidupan kita. Kalau ada badai dalam kehidupan kita, bermacam-macam bertubi-tubi menimpa kita harus bersyukur kepada Dia. Ini realita hidup, karena Tuhan ingin memakai semuanya itu untuk kita kuat, supaya kita bisa fight, melawan, bukan tinggal diam, kalah, KO. Memang benar, Tuhan itu buka jalan. Tapi ingat, saudara, waktu Tuhan buka jalan, pasti ada jalan yang ditutup. Karena kalau Dia buka jalan, Dia tidak tutup jalan, maka saudara dan saya akan tersesat sebab masuki jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Benar, saudara? Itu sebabnya maka jangan merasa kecewa kalau engkau dan saya mengakui Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha segala-galanya itu kadangkala masih menghadapi persoalan dalam realita hidup ini. Karena waktu Tuhan buka jalan, Dia juga menutup jalan. Kenapa? Karena Dia tidak mau kita masuk ke jalan itu. Dia mau kita masuk ke jalan yang Dia sudah buka itu. Itu Tuhan kita, saudara. Tapi masalahnya, saudara, sering kali kita mengeluh. Pada waktu kita merasa sedikit kesulitan, oh Tuhan yang diperhitung-hitungkan.
Tuhan yang disalahkan, Tuhan yang ditinggalkan. Padahal kita yang mengalami kesulitan. Bukan begitu maksudnya. Tuhan sedang melatih kita. Dia katakan begini, kalau sudah perhatikan pemazmur katakan, jika melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara, kita kalau berdiri di atas gunung, di pinggir pantai, di tengah lautan, saudara, kita bisa melihat kebesaran Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Lalu kita bisa bertanya, siapakah aku ini? Sehingga Tuhan mau berikan kehidupan kepadaku. Dengan kata lain, tatkala aku diberi kehidupan, aku harus melakukan sesuatu yang baik buat dia. Dikatakan lagi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini manusia, saudara, engkau dan saya. Yang artinya apa? Yang artinya badai menyerang, ombak menyerang, angin topang melanda, semuanya melanda kehidupan kita. Kita tetap harus bangkit. Harus bangkit. Tidak ada kamus tenggelam, tidak ada kamus jatuh. Maka firman Tuhan benar yang akan kita jadi ayat hafalan tadi. Kita orang percaya bisa jatuh tidak? Bisa. Tetapi ayat itu mengatakan tidak sampai tergeletak, akan bangun kembali, saudara, karena kita tidak tergeletak. Amin, saudara. Kita tidak tergeletak. Saudara, saya mau tampilkan satu kesaksian dari seorang yang bernama Peng Sui Lin namanya. Nama orang Tionghoa, ya. Ada gambarnya kan ya. Dari Chongqing, ya. Shenzhen, ya. Suatu hari dia pulang kerja, kira-kira tahun 2004. Dia ditabrak truk dilindas. Tubuhnya terbelah jadi dua, jadi tinggal perut bagian bawah semua terputus, hancur. Di dalam ini sudah mulai diobati, saudara. Tapi di foto-foto lain yang saya tidak tampilkan, di situ dia baru tidak susah dilihat, saudara. Jadi dokter berusaha mengobati dia sampai bertahun-tahun, 2 tahun dia berada di rumah sakit Shenzhen berobat, ya, sampai dibuatkan alat untuk berdiri, ya, ada kakinya. 10 tahun kemudian dia baru bisa jalan di panti rehabilitasi. Dia di situ dirawat. Nah, orang ini tetap punya semangat. Hanya punya tangan 2, kaki sudah gak ada, tapi dia tetap semangat. Dia sembuh, dia bisa jalan, dia buka supermarket katanya. Nama supermarketnya adalah Half-Man Half-Price. Half-Man Half-Price Store. Buat supermarketnya seperti itu. Saya nggak tahu apakah memang harganya juga separuh atau tidak, saudara. Tapi yang pasti yang bisa kita pelajari adalah orang seperti ini saja masih punya semangat yang luar biasa. Dia bisa bangkit. Bukankah persoalan yang dihadapi sungguh menderita 10 tahun melewati hal demikian, tapi dia tidak patah semangat, saudara. Oh, saya kagum, saudara. Saya kagum sekali dengan dia. Saya tidak tahu latar belakangnya. Kalau dia orang percaya, lebih kagum lagi, saudara. Karena bersandar sepenuh kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Persoalan apa yang kita hadapi sebenarnya? Kesulitan apa yang kita hadapi sebenarnya? Tatkala kita bilang kita sulit, tatkala kita menghadapi masalah, coba kita ingat berkat-berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan itu melebihi semuanya. Persoalan itu akan tertutup dengan semua berkat-berkat yang sudah kita peroleh, bukan? Tapi kita seringkali tergoda. Pikiran kita lain. Waktu kita berpikir tentang kesulitan fokus kita, kesulitan masalah, persoalan dan sebagainya. Sehingga kita tidak ingat lagi
Tuhan pernah memberkati kita, sehingga kita tidak ingat lagi Tuhan mengasihi kita. Kita lupakan itu. Padahal firman Tuhan katakan, engkau dan saya diciptakan hampir sama seperti Allah. Luar biasa, saudara. Hampir sama seperti Allah. Saya tidak tahu kita datang dengan membawa persoalan apa dalam hidup ini. Mungkin masalah ekonomi menjadi pergumulan Anda. Mungkin masalah pergumulan keluarga. Pergumulan bagaimana menghadapi anak-anak. Pergumulan bagaimana menghadapi menantu, menghadapi mertua. Atau mungkin sedang berpikir tentang masa depan. Ada masalah sekolah. Mungkin juga mengingat keadaan orang tua di Indonesia yang sedang sakit parah. Semestinya mereka seharusnya berjuang, mendapatkan uang, membiayai kita sekolah tempat ini. Tapi sekarang ada masalah. Semua jadi pikiran kita, menumpuk dalam hidup kita, membuat kita kurang terfokus ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, mari hari ini kita bersama-sama buka mata lebar-lebar. Ambil kesempatan, duduk, pikirkan, renungkan, dan memberanikan diri menghadapi realita yang terjadi. Firman Tuhan katakan demikian. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Satu kebanggaan dari ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia diberikan kemuliaan dan hormat, saudara. Tuhan begitu menghargai kita. Kita seperti debu yang kalau dihembus saja, itu kita kalau di rumah kan gak perhatikan debu, malah kita cepat-cepat menghindari atau singkirkan debu itu. Tapi Tuhan mau memelihara kita, mau mengambil kita. Mau mengambil kita. Suatu hari, saudara, ada seorang guru, dia menyuruh muridnya itu menggambarkan siapa Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu siapa? Ada seorang anak, dia menggambarkan, dia menceritakan bahwasanya dibilang Tuhan itu ibarat papaku. Papaku seorang dokter. Lalu papaku itu berusaha mengobati, mengasihi orang, memberi orang dari yang sakit sampai sehat. Itu Tuhan demikian. Lalu engkau? Oh, papaku insinyur. Papaku insinyur yang membangun rumah yang indah. Dia juga ingin membuat manusia itu indah, membangun sebagus-bagusnya. Lalu engkau ketemu yang ahli keuangan. Dia bilang, papaku seorang ahli keuangan, sangat disiplin sekali dalam menghitung, dalam pengeluaran, pemasukan dan sebagainya. Maka dia ingin manusia hidup dengan disiplin. Tibalah satu orang anak, kamu gimana? Dia bilang, saya gak berani, sungkan. Kenapa? Ya, sungkan cerita. Papaku pemulung. Dia itu mengumpulkan sampah-sampah. Dia kumpulkan sampah-sampah itu, dia ambil. Dia pilih. Dia kumpulkan semuanya. Dia bedakan mana yang baik. Sampah-sampah yang baik dia kumpulkan. Tuhan datang ke dunia ini mengumpulkan kita seperti sampah-sampah itu. Dia kumpulkan, saudara. Dia kumpulkan sampah-sampah itu. Hargailah, saudara, realita kehidupan ini. Tanpa sengaja saya buka sebuah video dikirim sebagai penutup di Facebook. Tak siapa saya lupa, pokoknya mendadak udah ditinggalkan lagi. Di situ digambarkan tentang ada
kebaktian, seperti suatu ada suasana duka. Mungkin saudara juga melihat gitu ya. Jadi di situ sang istri sedang menceritakan tentang suami. Dia katakan, suamiku itu, saya tidak ceritakan yang baik-baik katanya, kira-kira demikianlah. Karena yang baik-baik saudara sudah pasti menceritakan. Karena orang yang meninggal biasanya yang diceritakan yang baik-baik saja. Kualat kalau ceritakan yang jelek-jelek nanti bangun dia terkam. Maka dia katakan, saya tidak ceritakan yang baik-baik, saya ceritakan yang jelek. Dia bilang, suamiku punya kebiasaan dua. Pertama, dia suka kentut katanya. Yang kedua, tidurnya ngorok. Wah, orang ketawa, hore dan sebagainya. Dia bilang saat-saat menjelang dia meninggal, kentut dan ngorok itu merupakan satu standar dia masih hidup atau mati. Jadi kalau dia tidak kentut, dia tidak ngorok, itu berarti dia sudah tidak bernyawa lagi. Dia bilang lagi, sekarang dia sudah meninggal. Aku rindu kentut dan ngoroknya. Saudara, realita kehidupan kita, kita tidak tahu kapan kentut dan ngorok kita hilang. Maka kesempatan masih ada. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ciptaan sebagai manusia yang sempurna. Kami bersyukur untuk Engkau mengasihi kami Tuhan. Bertahun-tahun kami berpikir, mengapa Engkau rela mengorbankan anakmu di atas kayu salib. Anakmu yang Engkau kasihi satu-satunya menggantikan kami Tuhan. Setelah kami membaca firman-Mu, kami mengerti bahwa kasih-Mu begitu besar terhadap kami yang semestinya merupakan sampah yang perlu dibuang jauh-jauh. Tapi Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan, jangan biarkan hati kami bergejolak. Tatkala kami menghadapi kesulitan, persoalan dan masalah, sering kali Tuhan kami mengeluh. Bahkan kami mengkambing hitamkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mengerti, ternyata waktu Engkau membuka jalan, Engkau harus menutup jalan terlebih dahulu, supaya kami tidak terjerumus lebih jauh ke jalan yang salah. Kami mengerti Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengerti hal ini. Selama ini kami selalu mempersalahkan Engkau Tuhan. Bahkan kami mempertanyakan, di mana kasih-Mu? Di mana kasih-Mu? Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat dalam segala persoalan hidup mereka yang datang tempat ini pada pagi ini Tuhan. Kami doakan untuk pelajaran-pelajaran di sekolah, kalau mereka sedang kuliah saat ini, mungkin menghadapi pelajaran yang sulit, menghadapi dosen yang kurang bisa bekerja sama, yang menekan dan sebagainya, atau mungkin tertekan akan masalah biaya hidup dan sebagainya. Tuhan, buka jalan Tuhan. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan kami untuk lebih kuat Tuhan. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita juga menghadapi persoalan demikian. Kita menghadapi masa-masa di mana kita sekarang menghadapi berbagai kesulitan. Kesulitan berkomunikasi, kesulitan mengasihi, kesulitan mendidik anak-anak, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, dan sebagainya yang kalau diceritakan pada orang lain tidak mengerti. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerti semuanya ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau masuk dalam realita hidup ini. Kami tidak mau sembunyi terus. Kami tidak mau tutup mata. Kami mau buka mata kami lebar-lebar. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapinya. Bangkitkan kami. Kalau
si Peng Siulien yang sudah setengah tubuh, dia masih punya semangat hidup. Kami masih sehat Tuhan, masih lengkap. Berikan semangat yang double kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin kebaktian.